Gereja-gereja bertobatlah. Gereja bukan cari tempat makan. Gereja bukan untuk cari duit. Ibadah gedung bukan untuk sarana untuk meraup duit. Tidak. Saudara tahu, kalau gereja bersatu, sebentar kok itu memberkati mentawai. Iya, kalau Pak Niko mau aja, semoga dia denger ini. Gampang menyelesaikan itu. Nggak usah yang lain, Pak Niko aja sendiri. Berapa ratus miliar, mungkin triliun kali, 1 triliun apa bagaimana. Takut hoax mungkin, tapi kalau 100 miliar sudah pasti lebih. Itu membangun rumah doa yang disentul itu. Malah kabar-kabarnya 1 triliun, entah bener entah enggak. Saudara, sementara jiwa-jiwa di sana, mereka tidak dilayani. Haleluya. Tapi jemaat dibodoh-bodohin. Makin hari makin banyak, dibilang revival, 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 makin hari makin banyak. Ternyata yang dari sini pindah ke sono, oh yang di sono pindah ke sono, yang di sono pindah ke sono. Oh, yang banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Oh, luar biasa penuaian, penuaian. Apa yang dia tuai? Apa yang dia tuai? Nggak ada yang dia tuai. Dia hanya pindah-pindahin aja. Yang menembus dosa-dosa setiap jiwa.
urapan dan kuasa-Mu Tuhan, kami sudah terima Tuhan. Kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati, kami sudah terima mujizat. Karena kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau bertakhta di atas pujian-pujian kami. Di atas pujian-pujian itulah ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir atas kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami menang, yang membuat kami Tuhan Yesus naik bukan turun menjadi ke bawah, bukan ekor. Hidup kami dijaga, dilindungi, diberkati, karena kami tahu kami adalah umat yang sudah dipilih Tuhan menjadi anak perjanjian. Haleluya. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Urapi lidahmu, hambamu, berkati Tuhan, supaya yang kusampaikan ini membawa perubahan bagi banyak orang. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Mari yel-yel kita. 3, 2, 1. Berdoa, menyala, menyambar, tegak, akurat, konsisten. Gila-gilaan, mati-matian, hati saja untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakapkan segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus ya. Saya perintahkan kepada semua saudara untuk membacanya ini dengan bisa bersama dan juga dengan suara yang lantang ya. Dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 kita baca ya. Oke? Perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. 3, 2, 1. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam namanya suci dapat pedagang menunggu, kami domba dan merpati dan melempar bebatuan di situ. Ia membuat cakuk dari tali lalu memeriksa semua dagang suci dengan semua kambing domba dan mereka. Uang menukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibagi-baginya. Kepada pedagang-pedagang merpati kata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah aku menjadi tempat penjualan. Maka dengarlah murid-muridnya bahwa ada tulis, cinta untuk rumahmu menghaluskan aku. Terus? Orang-orang yang menangis katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak tindakan demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan menjadikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang mudahnya dengan bait Allah dalam tubuhnya sendiri. Dan sementara ia di Yerusalem Paskah, banyak orang percaya namanya karena mereka melakukan tanda-tanda. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakannya kepada mereka karena ia mengenal semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kenapa saya suruh saudara saja yang baca, saya tidak ikut baca. Kalau saya ikut baca, suara saya nanti yang masuk di sana ya. Suara saudara nggak ada ya. Kita baca kembali di ayat yang ke-17 ya. 3, 2, 1. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi ya, itu sebenarnya mereka mengerti, mereka paham betul apa yang sudah Taurat tuliskan, apa yang sudah Musa ajarkan tentang sinagog, tentang bait Allah. Sinagog bait Allah itu diperuntukkan untuk beribadah, untuk memuji menyembah, untuk berdoa. Tapi mereka, saudara, bisa melupakan ajaran Taurat, ajaran Musa, sehingga sinagog yang ada bukan dijadikan lagi tempat hal-hal
yang berkaitan dengan rohani, atau tidak dijadikan lagi tempat pujian penyembahan, tidak dijadikan lagi rumah doa. Yesus lewat dari bait Allah itu, dan Yesus lihat mereka di sana sedang berjualan. Ada jualan binatang, ada yang tukar uang, mungkin ini rentenir atau apa istilahnya. Jadi macam-macam saudara, di sana mereka melakukan hal-hal yang menghasilkan uang bagi mereka. Yesus langsung ngambil tindakan. Dia ambil cambuk, atau dia buat cambuk, ya. Dia cambukin itu semua binatang-binatang itu, dan termasuk orang-orangnya mungkin ada yang kena juga. Dan meja-meja tempat penukaran uang dia balikkan semua. Semua pada ketakutan. Padahal kalau waktu itu mereka kompak untuk keroyok Yesus, Yesus bisa juga tumbang, ya. Bisa juga kalah sebagai anak manusia, sebagai manusia. Tetapi ada karisma, ada urapan, ada kemuliaan di wajah Yesus. Tidak ada satupun mereka yang berani mencolek Yesus. Mereka hanya bilang, kenapa kau berani buat begini? Legalitas dari mana? Bukti apa yang bisa kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak untuk melakukan ini semua? Yesus bilang, runtuhkan bait Allah ini, rombak bait Allah ini. 3 hari aku akan bangun kembali. Mereka heran, mereka kaget. 46 tahun nenek moyang kami membangun ini, baru jadi. Tapi kau cukup 3 hari membangunnya. Saudara, nggak berpikirkah kita, kenapa orang-orang Yahudi, imam, ahli Taurat, orang Farisi yang ada di situ, nggak panggil tukang dan robohkan itu bait Allah? Setelah roboh, ayo, kamu yang ngomong tadi, 3 hari kau bisa bangun lagi. Kenapa? Saudara, kalau urapan itu bekerja, kalau hadirat itu mereka dapat rasakan, ada wibawa, mereka tidak lagi mempertanyakan apa yang harus mereka ucapkan, walaupun itu mungkin tadi ada dalam hati mereka, ingin menguji Yesus, ingin mengetes Yesus. Tapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka diam. Walaupun memang artinya, ya, Yesus jelaskan yang dimaksudkan, penulis ini jelaskan artinya yang dimaksudkan adalah tentang kebangkitan dia. Tetapi ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi di situ nggak tahu itu yang dimaksudkan Yesus. Ini sama seperti apa yang terjadi di kota Cane, Aceh Tenggara waktu itu. Saya bilang kalau ada iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung ini, gunung akan pindah. Kebetulan rumah-rumah jemaat di situ yang ikut KKR, rumah-rumahnya di belakang gunung-gunung. Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta khotbah. Ingat Pak Pendeta ngomong apa? Apa yang saya omong? Katanya kalau punya iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung. Bapak punya iman? Punya. Pindahkan gunung. Siap, saya pindahkan gunung. Tapi negara kita negara hukum. Panggil, ya, Kapolres, Dandim, Bupati, ya, Camat, Kepala Desa, semua tanda tangan. Setelah mereka izinkan, saya pindahkan gunung ini ke rumahmu. Oh jangan Pak Pendeta, jangan. Haleluya. Saudara, kalau dia melakukan apa yang saya katakan tadi, apa jadinya?
Seringkali kita berpikir kalau aku ngomong gini, nanti pasti ini jadinya. Kalau aku ngomong gini, nanti pasti ini jadinya. Kita nggak taat sama Roh Kudus. Padahal Yesus sendiri bilang, kalau kau nanti ditangkap, diperhadapkan kepada pemuka-pemuka agama, kau nggak usah pikir-pikir dari rumah apa yang kau mau ngomong. Nanti pas ditanya di pengadilan, Tuhan yang kasih tahu, Roh Kudus yang ajari kau untuk bicara. Haleluya. Haleluya. Itu yang mulai hilang dari gereja. Gereja mulai mengandalkan intelektual. Gereja mulai mengandalkan kepiawaian. Gereja mulai mengandalkan sains. Mulai mengandalkan semua alat-alat teknologi. Bukan berarti itu salah. Tetapi saudara, kalau itu yang diutamakan, itu yang dijadikan Tuhan, maka Yesus menjadi nomor 2. Mungkin saudara berpikir, berkata dalam hati saudara, nggak mungkinlah orang mentuhankan teknologi. Saudara, arti Tuhan di dalam diri kita itu, mana yang kita paling terpentingkan dari yang penting, itulah Tuhan. Mana yang kita andalkan dalam hidup kita, itulah Tuhan kita. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, saya baca ayat ini saudara, saya berpikir, ya, seandainya mereka rubuhkan itu, dan Yesus disuruh membangun lagi, apa jadinya? Puji Tuhan memang itu tidak terjadi, tapi dalam alam pikiran saya sempat seperti itu saudara. Kenapa Yesus marah? Kenapa Yesus marah? Karena rumah Tuhan, sinagog, bait Allah sudah dijadikan tempat bisnis. Para imam cari keuntungan di sana. Ahli Taurat cari keuntungan. Orang Farisi juga cari keuntungan. Para imam berkuasa untuk menentukan domba ini tambun atau tidak. Sehingga imam-imam yang mau cari keuntungan, mau cari uang, ini tidak kudus. Gimana dong? Aku punya yang kudus. Ayo kita tukar. Bayar. Tambah. Dombamu ini hanya dinilai sekian dinar. 3 dinar misalnya. Ini 10 dinar. Kau tambah 7 dinar. Luar biasa saudara. Orang kalau sudah melihat ada peluang bisnis, ada peluang untuk dapat duit, Tuhan itu nomor 2. Tuhan itu nomor ke-10. Duit, 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 duit. Makanya dulu ada satu lagu. Duit, 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 duit. Ada itu. Haleluya. Saya bukan nggak pinter ngelakukan itu. Nanti di copyright kalau sudah selesai. Haleluya. Jadi ada peluang. Wah, bisa dapat duit ini. Imam mulai otaknya jalan. Ya, orang Farisi ahli Taurat mulai otaknya jalan. Imam mungkin menentukan, ya, karena ahli Taurat sudah bacakan syarat-syarat untuk dipersembahkan. Orang Farisi yang ahli membilang, yes, yes. Kalau untuk cari uang ini orang bisa kompak sekali. Orang bisa kerja sama dengan sangat baik kalau masalah uang. Tahu saudara, seorang pembisnis yang betul-betul otak pembisnis, dia tidak peduli kau ateis, kau agama apa, kau tak punya agama, kau tak percaya Tuhan, kau orang pendosa, tak peduli. Yang penting kita kerjasama untuk bisnis ini, karena bisnis ini akan menghasilkan yang luar biasa. Pembisnis yang ada di otaknya hanyalah uang. Uang dan uang dan uang. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena kalau dua tuanmu, engkau tidak mungkin bisa setia kepada dua-duanya. Karena harus kau benci yang satu, kau harus setia kepada yang satu. Itu fakta, nggak bisa kita ngelak dari itu semua. Itu sebabnya saudara, Yesus sangat marah
Kalau kita melihat di zaman sekarang, ada nggak orang-orang seperti ini? Ada. Saya pergi ke beberapa gereja, jemaatnya masuk, ditawari barang-barang. Kue lah, baju lah, sepatu lah. Luar biasa. Bagaimana dia mau konsentrasi waktu dia sudah ada di ruang gereja memuji menyembah Tuhan. Sementara tadi sudah ada di pikirannya, iya ya, baju tadi kayaknya cocok ya aku beli ya. Warnanya pas ya. Oh iya ya pas ya, tapi ntarlah memuji-muji dulu. Ntarlah pulang dari sini lah, pulang memuji-muji dulu. Saudara, manusia ini otaknya tidak bisa diberhentikan. Seorang profesor yang tercanggih di dunia pernah berkata, kereta api bisa diberhentikan pakai remote. Pesawat sekali waktu akan diberhentikan pakai remote. Tapi sampai hari ini otak manusia tidak bisa diberhentikan pakai remote. Karena otak kita masih original. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Amen. Berikan sorak-sorak. Itulah saudara. Manusia ini tidak bisa berhenti pikirannya. Ketika dia sudah dapat tawaran tadi sebelum masuk gereja. Iya ya, tadi itu kayaknya lapet atau lemet. Lemet atau wajik. Kok beda ya warnanya ya. Lemet atau wajik, wajik atau lapet. Sorry kalau saudara pernah melakukan itu ya. Karena memang Roh Kudus gerakan ini. Siapa tahu Tuhan sudah buka jalan yang lain yang lebih luar biasa. Karena Tuhan nggak selalu kasih jalan ketika kita nggak bertindak. Jangan kau pikir Tuhan kasih jalan dulu, nggak. Cara Tuhan bukan begitu. Saya tidak pernah dalam melakukan pelayanan Tuhan kasih jalan dulu, nggak pernah. Nggak pernah. Saya langkah dulu, teng. Ke Siberut nggak ada yang saya kenal. Siberut Selatan Mentawai nggak ada. Tapi teng, bisa beres semua. Sampai sekarang beberapa anggota DPRD di sana sering komunikasi dengan saya, dan sekali waktu saya akan pelayanan di sana. Dan ada satu orang yang selalu WA, kapan lagi datang Pak? Saya persiapkan. Kalau hari ini saya persiapkan yang bagus. Itu di wilayah kotanya. Tadi kan waktu itu kita bukan di wilayah kotanya. Ini di isi poranya. Saudara, Tuhan selalu buka jalan ketika engkau melangkah. Ketika engkau berbuat. Sama dengan ayat ini. Coba pikirkan baik-baik. Berilah, maka kau akan diberi. Mana ada dibilang, nanti setelah kau diberi, baru memberi. Gak ada. Berilah, maka kau akan diberi. Bukan, tuailah, baru kau tabur. Enggak. Taburlah, nanti kau akan tuai. Artinya, ketika kita bertindak, Tuhan baru buka jalan buat kita. Iman itu bukan minta jalan dulu. Iman itu adalah melangkah dulu. Karena dia yakin bahwa Tuhan pasti beserta dia. Tuhan pasti tolong dia. Tuhan pasti lindungi, jagai. Tuhan pasti buka jalan ketika dia melangkah. Itulah namanya iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu iman. Haleluya. Tapi saudara, kalau kita lihat tadi semua para pelayan Tuhan hidup tidak dengan iman lagi. Mereka hanya mengandalkan dagangan-dagangan mereka ini untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dengan cara-cara curang. Saya heran juga ya, ada satu grup, bukan satu gereja, saya temuin puluhan gereja. Di depannya itu ada dibuat apa? Kayak bukan halaman itu, apa namanya? Aula. Bukan aula. Depan kita ini kan ada itu apa namanya? Terasnya. Iya, di teras itu, di situ orang jualan. Jualan. Bahkan yang jualan itu saya lihat nggak ikut gereja. Nggak ikut gereja. Iya, masa dia gereja? Kalau dia ikut gereja, hilanglah itu semua jualanannya. Emang kau pikir nggak ada maling di gereja? Di rumah ibadah manapun ada maling. Waktu saya dulu Islam, 2 kali sendal saya hilang.
waktu saya selesai sholat. Emang kenapa? Saya ngomong begini, memang bukti terjadi. Sekarang pun banyak terjadi begitu. Emang di gereja nggak ada? Ada. Itu kesaksian pendeta GBI Mawar Saron yang udah almarhum. Setiap dia mau khotbah, dia harus peringatkan. Tas saudara jangan sembarangan taruh. Jadi jangan sembarangan. Puji Tuhan di sini nggak ada maling. Belum pernah di sini ada kehilangan dompet. Haleluya. Iya. Nggak usah ceritakan itu Pak Mandor. Nggak ada di sini maling. Itu bedanya luar biasa. Haleluya. Belum pernah ada yang lapor sama saya, Pak tadi kehilangan dompet, kehilangan tas, bahkan jam tangan sudah tinggal berapa hari di gereja ini nggak pernah hilang. Haleluya. 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 Karena mamon ini saudara ini sangat bahaya. Uang ini sangat bahaya kalau kita nggak hati-hati. Apalagi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan. Bahaya sekali. Ada orang, ya, dia nggak melakukannya karena dia seorang pendeta hamba Tuhan. Tapi dibiarkannya. Jemaat dan yang bukan jemaat berdagang di teras itu. Saudara pernah nemuin di gereja-gereja seperti itu? Saudara, itu bukan terjadi sekarang. Zaman Yesus itu sudah pernah terjadi. Saudara bisa nggak pikirkan? Pikirkan baik-baik. Ketika saudara masuk nih, terus ada yang nawarin kaos kaki. Kebetulan kaos kaki itu, kalau lihat di mall, harganya 50.000. Di situ dikasihnya misalnya 20.000. Dan kebetulan lagi kaos kakimu lagi bau. Iya kan? Iya. Tapi karena kau mau cepat buru-buru, kau nggak sempat beli kaos kaki itu. Kau masuk ke gereja. Bisa saja kau terpikir, nanti kaos kaki ini ku gantilah setelah ibadah ini. Jadi bukan ke Tuhan lagi. Iya ya. Tadi wajik itu enak, nanti pulang aku beli, aku bawa. Haleluya. Kau bukan menyembah Tuhan lagi, kau menyembah wajik. Haleluya. Haleluya. Maka Yesus sangat tegas di sini. Inilah yang banyak orang gak paham. Sehingga mereka menghakimi bahwa Yesus bukan kasih. Tapi Yesus itu adalah orang yang sangat garang. Saudara, Yesus bukan orang garang, tapi dia adalah tegas. Dia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Apalagi dia tahu bahwa itu bukan tempat jualan, itu rumah doa. Itu sebabnya murid-muridnya ingat, oh iya, dia pernah ngomong bahwa bait Allah itu rumah doa. Haleluya. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara, orang-orang di situ sangat terkagum-kagum bahkan. Ya, sangat terkagum-kagum. Dikatakan begini, di ayat 23. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, itu kejadiannya Paskah. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ternyata tidak selalu orang bisa ikut Tuhan karena kelemah lembutan kita berbicara. Gini loh saya. Gini loh Bu. Bu Manuru. Gini Bu. Gini. Sampai suaranya nggak kedengeran. Haleluya. Yesus. Pasti ini suaranya kenceng. Nggak mungkin suaranya pelan. Haleluya. Pasti. Kurang ajar kan? Hei, kenapa sih? Hei. Pasti. Tapi justru katanya di sana banyak orang menjadi percaya. Karena orang tidak lihat hanya dari sisi pandang yang satu saja. Orang akan lihat dari sisi pandang hal yang lain.
Bahkan saudara kalau kita lihat di sini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus sudah dipercaya bahwa dia adalah sosok pribadi yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang bisa melakukan banyak mujizat. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka percaya karena melihat mujizat. Mereka mau datang karena roti. Mereka mau datang karena mujizat. Kau ke gereja bukan karena roti. Kau ke gereja bukan karena mujizat. Kau ke gereja karena Yesus. Dia Tuhan alam. Dia Tuhan alam. Haleluya. Itu sebabnya sama istri saya bilang, kita korbankan apa saja untuk pelayanan ini. Yang penting jemaat bisa maju imannya, bisa bertumbuh imannya. Biar saya terus stay di sini. Saya sudah sepakat dengan catatan jemaat mau berdoa tiap malam. Karena percuma saya tunggu-tunggu kalau nggak ada yang doa. Saya jadi pengangguran. Haleluya. Haleluya. Karena kesukaanku hanya doa. Kalau udah doa, tenang aku. Kalau aku nggak doa, nggak bisa nyenyak tidur. Kalau aku nggak doa, banyak itu yang datang itu, seliwiran, macam-macam. Haleluya. Tapi kalau udah memuji, menyembah bersama-sama jemaat, selesai jam 10, sampai di kamar, baca 1 ayat 2 ayat, doa, tidur, nyenyak. Dan pinggang-pinggang pun jadi sehat. Ya kan? Paru-paru pun jadi sehat. Iya. Haleluya. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu kalau nanti dia makin dekat, dia percayakan diri sama mereka. Kejadian lagi seperti dulu Yesus mau dijadikan raja karena 5 ketul roti 2 ekor ikan. Dia tahu semua itu. Dia nggak mau jadi raja dunia. Nggak mau. Ini sebentar lagi pemilihan umum. Di sini nanti kau akan lihat mana hamba Tuhan murni, mana hamba setan. Kau akan lihat di sini nanti. Lihat. Haleluya. Karena politik ini menjanjikan yang luar biasa. Menjanjikan kekuasaan yang luar biasa. Saya waktu ada Partai Damai Sejahtera berkali-kali saya diajak untuk bergabung, bahkan untuk mencalonkan. Saya bilang, saya lebih bahagia saya jadi penginjil, berbahagia saya jadi pendeta. Saya lebih bahagia, lebih bangga kalau saya jadi pelayan Tuhan. Karena kalau saya jadi DPR, saya bertamu ke rumah Jokowi, kebetulan Jokowi terima saya nggak bisa buat apa-apa. Ya, saya hanya ngomong doang. Apalagi hanya jadi Kapolri, Panglima, itu tambah sulit lagi. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Yang penting siap, Pak. Panglima itu tidak boleh bantah. Kapolri tidak boleh bantah omongan presiden. Tidak boleh. Haleluya. Tapi ketika saya datang, Pak, saya mau berdoa buat Bapak. Apa Bapak kasih kesempatan saya? Silakan. Jikalau beliau di jamaah Tuhan kasih kesempatan, saya tidak mau hilangkan kesempatan ini. Saya tidak mau sekedar doa, saya harus pegang kepalanya. In Jesus name. In Jesus name. Haleluya. 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 Karena hanya 2 yang boleh pegang kepala presiden. Yang pertama tukang cukur. Yang kedua pendeta. Yang lain nggak boleh. Kecuali cucunya main-main. Haleluya. Haleluya. Iya, tukang pijit. Makanya kita doakan ada ibu-ibu di sini jadi tukang pijit yang luar biasa, yang tahu segala urat. Biar dipanggil presiden tuh mijit-mijit biar sehat beliau. Haleluya. Kita baca lagi ayat 25 di sini dikatakan apa? Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam diri manusia itu. Luar biasa. Haleluya. Apa?
Iya, dalam hati manusia itu luar biasa. Dia tahu, jadi nggak perlu. Mau kau bilang Yesus Raja, Yesus Mesias, Yesus, nggak perlu katanya. Karena aku tahu hatimu. Haleluya. Tapi kalau di hatimu memang sama dengan yang kau ucapkan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Hatimu harus sesuai ya dengan ucapan. Karena dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang bisa ukur? Dan hati itu pusat ya, pusat kehidupan. Dan kalau saya baca baik-baik, ketika Tuhan mengembuskan rohnya, itu dengan sekaligus itu roh itu ada di hati nurani. Hati nurani itu, itulah, disitulah roh itu. Hati ada bentuk, hati nurani tidak berbentuk. Itu bicara tentang sifatnya itu, karakternya itu, bukan bicara bentuk. Makanya ahli hati, dokter, profesor ahli hati, dia tidak tahu hati nurani itu mana. Dia hanya tahu ini hati, tapi dia tidak tahu hati nurani itu mana. Hati nurani yang tahu hanya Tuhan. Berikan sorak-sorai. Nggak tahu. Dokter ahli jantung, ahli hati, nggak tahu dia hati nurani mana. Saya yakin betul, disitulah roh itu bertakhta. Di hati nurani itu. Karena itu alam roh. Nggak bisa dijelaskan oleh dokter. Haleluya. Dan saya juga mulai berpikir tentang jiwa juga. Gimana ini jiwa? Oh, saya yakin juga. Ternyata ketika roh itu dihembuskan, itu sekaligus jiwa bersama di situ. Karena nggak mungkin orang itu hidup ada roh nggak ada jiwa. Dan nggak mungkin roh itu nggak ada hanya jiwa doang orang itu hidup. Haleluya. Jadi ketika ada roh ada jiwa di situ, ada hati nurani di situ. Saudara, Tuhan tahu hati manusia. Bukan masalah bentuk. Kalau masalah bentuk dokter pun tahu. Tapi Tuhan tahu sifat-sifat hati kita ini. Perasaan-perasaan hati kita ini. Terlukakah? Atau bahagia? Atau gembira? Atau lagi bimbang, lagi ragu, lagi khawatir? Tuhan tahu. Haleluya. Saudara, ahli jantung sama dokter ahli hati di scan atau dipakai mikroskop atau apapun istilah nama alat kedokteran, dilihat hatimu, dia bisa lihat hatimu, tapi dia nggak tahu apa yang ada di hatimu. Dia hanya tahu kalau ada daging hatimu itu yang terluka secara lahiriah. Tapi kalau hatimu itu bagus, dia bilang bagus ini orang. Padahal di hatinya semua yang jorok. Dokter nggak bisa tahu. Haleluya. Haleluya. Jadi kita masih bisa tipu dokter. Tapi kita nggak bisa tipu dokter di atas segala dokter. Bagaimana kondisi hatimu sekarang? Apakah benar-benar ini kau jadikan rumah doa? Mari hari Senin kita berdoa bersama-sama. Kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Haleluya. Siapa lagi yang mau membangun tempat ini kalau bukan kita? Apa yang kau mau andalkan? Apa yang kau sombongkan di sini? Apa? Emang kau orang kaya raya? Memang kau punya uang banyak? Emang kau punya jabatan? Tak ada di sini PNS. Setahu saya satu pun nggak ada pegawai negeri di sini. Nggak ada. PNS, ASN, Polri, TNI, nggak ada. Pengusaha-pengusaha pun nggak ada di sini. Nggak ada. Paling cuma pengusaha jual-jual
babi panggang aja. Haleluya. Terus apa yang bisa kau buat? Dengan kuasa doa kau bisa meraih janji Tuhan. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Silakan, orang mau bisnis mobil, mau bisnis motor gede, silakan. Mau bisnis apartemen, silakan. Kau hanya cukup dagang babi panggang sama B2. Haleluya. Haleluya. Tapi yang beli harus kau ingatin. Kalau kau makan B2 tidak boleh ya, bismillahirrahmanirrahim. Haleluya. 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 Makanya semua artis jadi banyak yang mengaku, aku juga makan babi, aku juga makan babi. Gara-gara ada satu orang yang dipidanakan. Maksudnya, iya, didelik aduan lah. Nggak tahu jadinya gimana. Mungkin dibebas atau gimana. Tapi waktu itu kan viral. Haleluya. Iya, tapi kita nggak tahu prosesnya. Terus Nita Nirjani ya, itu juga jadi ngaku sering makan. Ada YouTube-nya kok, bukan hoax saya. Dan yang lain-lain juga banyak yang ngaku, yang banyak. Apalagi yang TKW di yang pernah saya ke sana pelayanan, bukan Taiwan, yang saya pernah di Hong Kong. Banyak di sana makan babi semua mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu kami ada di Surabaya, kami antri. Iya, karena mau makan babi panggang si Daniel. Antri. Saya kan nggak suka babi panggang. Saya sukanya kan ikan mas aja. Antri. Kenapa ini? Ternyata ya karena udah banyak artis tadi yang ngaku makan babi. Udah banyak yang bukan Kristen, yang dulunya haram jadi makan. Jadi yang menderitakan kita. Doakanlah mereka jangan makan. Saya berdoa dalam nama Yesus, orang-orang Islam jangan makan babi dalam nama Yesus. Saya doakan orang Islam jangan ada makan babi. Kenapa? Jadi mahal. Ya. Haleluya. Iya, karena anak saya kan suka. Jadi saya doakan, bagus kan doa saya kan? Semoga didengar para kiai dan ustadz. Saya bagus mendoakan mereka. Haleluya. Saudara, Tuhan tahu isi hati kita. Jangan sok-sok kita ini, kayak malaikat. Ya luar biasa. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus, dia berkata, ya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, hari ini Tuhan mau berikan hatimu kepada dia. Haleluya. Ini semua aksesoris. Aksesoris saja ini. Ya, haleluya. Ya. Kalau saya baca ayat jarang orang yang tahu salah atau benar. Kalau nggak ditampilkan. Tapi kalau saya ngomong sesuatu, tahu aja dia yang salah. Sebenarnya ini hanya bukan salah saya. Saya kan nggak makan babi, dia makan babi. Contoh saya selalu bilang Allah loh. Kau nggak bisa ngomong itu karena kan aku nggak makan babi. Kau makan babi, mana bisa? Haleluya. Luar biasa. Jadi Yesus mau saudara berikan hatimu kepada dia. Haleluya. Haleluya. Ini harus diperhatikan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, oleh majelis-majelis gereja, apapun namanya diaken, apapun namanya itu lagi, penginjil, evangelis, pendeta, apapun. Pastor, mari kita melayani sungguh-sungguh dengan hati. Amin. Haleluya. Saudara, saya sudah mengambil keputusan berapa tahun yang lalu. Saya bilang sama istri, jangan lagi kau makan kolektif. Uang kolektif jemaat jangan kau makan lagi. Simpan.
bagikan ke orang yang betul-betul lagi kelaparan. Lagi kelaparan, lagi memang sangat membutuhkan. Kemarin kami baptis orang. Saya bilang bawain celana, bawain baju, kasih anduk sama dia. Semuanya kami lengkapi, kami jemput, kami ini, semua kami lengkapi. Iya. Itu semua pasti pakai biaya. Saya pakai uang pribadi. Dan kolektif kalian semua itu. Yang 3 bulan 5 juta. Yang ada katanya 3 bulan 5 juta. Kok dikit gue bilang. Ya kau udah sebulan waktu itu nggak di sini. Kolektormu kan setiap minggu 100.000 katanya. Iya juga ya. Daniel, saya setiap minggu. Ini apalagi ada doa malam. 50. Setiap doa malam saya 50. Bayangkan, coba hitunglah nanti. Sampai 1 bulan ini, hitung aja lah itu. Haleluya. Bukan saya yang pegang loh. Mama Kristen yang pegang. Beda loh. Kalau saya yang pegang. Haleluya. Kok saya bisa keren? Itulah Tuhan kita. Karena Tuhan tidak penting apa yang ada di dompet saya. Tuhan hanya butuh hati saya. Haleluya. Karena untuk memberkati saya, dia tidak lihat dompet saya. Untuk memberkati saya, dia lihat hati saya. Dia lihat hati saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau hatimu bersih, hatimu jujur, hatimu mengasihi Tuhan, hatimu mengasihi manusia, sesama manusia, Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Dia nggak perlu lihat dompet saudara. Makanya kadang-kadang benar juga lagu Romai Rama yang kaya makin kaya. Karena apa? Tuhan nggak lihat dompet. Dompetku kosong. Hah, haleluya. Nggak diisi juga. Tapi dompet yang satu lagu banyak. Puluhan juta. Tambah lagi 5 juta. Jadi 15 juta. Tambah lagi. Sejam lagi. Apakah kau mau iri dengan dia? Apakah kau bisa iri dengan dia? Haleluya. Karena Tuhan tidak lihat dompet. Tuhan lihat hati kita. Haleluya. Kalau hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, betul-betul tempat ini menjadi rumah doa. Cinta Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Saya ngomong bukan asbun, saya ngomong karena saya ngalami. Saya ini melayani Tuhan sudah 30 tahun. Dengan jumlah jemaat yang begini terus. Yang saya bilang saya tidak makan uang kolektif jemaat. Saya harap nih para Kristuber bisa nonton ini sampai selesai. Jangan hanya penggal-penggal. Bahkan teman-teman kita yang muslim juga bisa nonton ini, yang kenal saya. Saya tidak makan kolektif. Haleluya. Saya masukin ke amplop-amplop. Setiap jalan saya bawa itu. Saya sudah bilang sama Daniel, jangan pernah ada orang datang minta ke kau tidak kau kasih. Baca Yakobus. Jangan kau bilang pulanglah. Padahal kau nggak kasih pakaian. Nanti kau akan panas sendiri di jalan. Bagaimana mau panas? Orang lagi hujan dia datang minta pakaian, kita suruh pulang. Kehujanan lah, kedinginan lah. Pulanglah. Kau nanti kenyang sendiri di jalan. Nggak bisa. Kenapa habis ibadah kita makan? Saya niru Yesus. Setiap kali Yesus khotbah dihadiri rame orang, pasti dia kasih makan. Gereja sekarang nggak mau. Selesai khotbah, pendetanya bilang, gua kasih makan. Bukan gitu, pendetanya bilang gini, lu kasih makan gua. Saya tidak. Di mana saja, di kolong jembatan kek, di sini kek, di mana kek, saya kasih makan. Haleluya. Haleluya. Loh banyak Pak, uang di dompet. Tuhan bukan memberkati dompet, Tuhan memberkati hati kita. Amin. Kalau hati kita hati yang bersih, hati yang murni, cinta manusia, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Sekalipun uang orang itu miliaran, kalau hatinya nggak diberkati, dia akan kikir. Dia pasti pelit. Orang kikir nggak masuk kerajaan sorga. Haleluya. Itu Ibu Epa, puji Tuhan dia datang hari ini. Ini berkat buat dia. Betul terus ya.
Yang lain kenapa nggak bilang betul? Nah itu dia. Haleluya. Haleluya. Jangan takut membetulkan yang betul. Takutlah kalau membetulkan yang salah. Kalau betul bilang aja betul. Haleluya. Ha, itu yes, amin, betul. Haleluya. Iya. Saya sampaikan ini. Jangan sampai Yesus melakukan yang kebeberapa kalinya atau yang kedua kalinya di gereja-gereja Tuhan sekarang. Gereja-gereja bertobatlah. Gereja bukan cari tempat makan. Gereja bukan untuk cari duit. Ibadah gedung bukan untuk sarana untuk meraup duit. Tidak. Saudara tahu kalau gereja bersatu sebentar kok itu memberkati Mentawai. Iya, kalau Pak Niko mau aja, semoga dia denger ini. Gampang menyelesaikan itu. Nggak usah yang lain. Pak Niko aja sendiri. Berapa ratus miliar, mungkin triliun kali. 1 triliun apa bagaimana. Takut hoax mungkin. Tapi kalau 100 miliar sudah pasti lebih. Itu membangun rumah doa yang disentul itu. Malah kabar-kabarnya 1 triliun. Entah bener entah enggak. Saudara. Sementara jiwa-jiwa di sana mereka tidak dilayani. Haleluya. Tapi jemaat dibodoh-bodohin. Makin hari makin banyak. Dibilang revival, revival, revival. Makin hari makin banyak. Ternyata yang dari sini pindah ke sono. Oh, yang di sono pindah ke sono. Yang di sono pindah ke sono. Oh, bilang banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Oh, luar biasa. Penuaian, penuaian. Apa yang dia tuai? Apa yang dia tuai? Nggak ada yang dia tuai. Dia hanya pindah-pindahin aja. Gimana nggak orang tertarik? Gaya-gaya masih anak muda itu di belakang itu. Sekarang kalau saya undang di sini artis Korea, jangankan kalian, orang Muslim pun mau datang kemari. Haleluya. Iya. Itu semua jadi ladang bisnis. Ladang bisnis. Keluar nanti kau ke sana, kau lihat di situ foto terpampang, foto artis untuk minggu depan, minggu depan lagi artis lain, nggak lama ketangkap narkoba, nggak lama ketangkap narkoba, nggak tambah yang satu lagi kawin cerai. Haleluya. Tapi tidak mau undang si Risuli Lubis. Ya karena kalau saya datang orang nggak mau datang banyak, karena saya bukan artis. Walaupun orang bilang saya mirip Judika. Banyak yang ngomong kok. Banyak di Batam pun ngomong gitu. Saya sama Krimsus jalan. Ya saya ngikutin aja lah dia ya. Tapi saya mau sekak dia nanti setelah di wilayah itu. Pak, masa Bapak nggak pingin jalan-jalan lihat hiburan? Emang pendeta itu harus begitu? Enggak. Bisa? Ayo. Wow. Dibawa ke apa? Karaoke paling top yang DJ itu. Wih. Langsung ada yang salami. Kok Judika datang? Haleluya. Langsung saya bilang, saya doa buat kamu. Saya doa. Habis saya doa saya langsung keluar dari situ. Mungkin cuma 3 menit saya di situ. Kalau saya mau lama, semua gratis. Bir gratis, semua gratis. Apakah saya haram masuk situ? Enggak. Saya haram kalau mengikuti gaya mereka. Haleluya. Inilah hebatnya kekudusan Yesus. Beda dengan kekudusan yang lain. Dia akan haram kalau pegang sesuatu. Saya tidak haram kalau pegang pelacur. Shalom. Saya tidak haram. Haleluya. Saya masuk tempat diskotik tidak haram. Bahkan kekudusan saya bisa menguduskan wilayah itu. Yang haram kalau saya mengikuti tingkah laku mereka di sini. Tapi kalau saya ke situ nggak mengikuti tingkah laku mereka, nggak haram. Haleluya. Bahkan kau di rumah, di kamar tempat tersembunyi, kalau pikiranmu kotor, hatimu kotor, haram. Yesus tahu hati kita. Oleh sebab itu hari ini,
Mari, semua anak-anak Tuhan, semua gereja Tuhan, kita harus bertobat. Haleluya. Haleluya. Kita jadikan gedung gereja itu benar-benar rumah doa. Jangan sampai, satu ayat lagi saudara, karena ini akan terjadi. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Ini akan terjadi. Haleluya. 1 Petrus 4. Haleluya. Kita baca ayat yang ke haleluya. Kok salah? Ini 1 Petrus 4. Saya yang salah ini ya. Ayatnya 1 Petrus 4. Oke. Ayat 18. Mulai dari ayat yang ke-17. Oke? Sudah? 3, 2, 1. Karena sekarang telah tiba saatnya. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimana sebenarnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18, 3, 2, 1. Dan jika orang benar tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang dosa? Luar biasa. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Sedangkan orang benar saja yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu hampir-hampir tidak terselamatkan. Hampir-hampir tidak terselamatkan artinya terselamatkan. Hampir mati artinya hidup. Hampir hidup artinya mati. Hampir-hampir tidak terselamatkan. Karena apa? Karena godaan dunia ini. Godaan dunia ini. Haleluya. Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sudah pasti. Orang fasik, orang berdosa sudah pasti tidak diselamatkan. Dan kita yang ke gereja ini hampir-hampir tidak terselamatkan. Puji Tuhan, saya yakin sekarang waktu saya ngomong ini terselamatkan. Oke? Tapi ketika keluar pintu gerbang, ketemu pasar, ketemu ibu-ibu cerewet, nah di situ hampir tidak terselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Jaga hatimu. Jaga hatimu supaya hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, hidupku bukan milikku. Aku adalah milikmu. Tuhan Yesus, saya berikan sepenuhnya. Hati saya, pikiran saya, roh saya, jiwa saya, hidup saya dalam kendali Tuhan. Saya yakin hidup saya pasti diberkati. Karena Tuhan melihat hati saya. Hati yang setia, hati yang cinta Tuhan, hati yang rela berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sekalipun resikonya ada, sekalipun ada konsekuensinya. Tapi kami tetap memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang mau kasih itu